Ya, nama saya Agem Iman Wicaksono dari kelas R6R. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan, proposal usaha. Langsung aja. Yang pertama ada pengesahan. Nama lengkap, nomor NPM saya, email Universitas Indrapasta. Juga dosen pendampingnya Bu Fibri Anggraini Puji, LSE, MSI. Kira-kira yang saya buat biaya kegiatannya totalnya 7-12 juta. Jangka waktu kira-kira 3 bulan. Yang pertama ada daftar isi, nomor pengesahan, latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya, sampai daftar pustaka lampiran. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan, latar belakang. Ya, kurang lebih latar belakangnya karena ketatnya persaingan dalam usaha kuliner ya. Jadi adanya usaha ini membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus cerdas. Ya, berinovasi lah. Saya berinovasi itu usaha judes bol. Ya, saya berpikir judes bol itu gimana ya? Mungkin karena orang Indonesia kebanyakan banyak yang nggak terlalu makan, itu nggak terlalu banyak, jadi cocok lah untuk orang-orang Indonesia yang nggak terlalu makan dalam porsi banyak judes bol ini. Kurang lebih gitulah. Bahan-bahan yang diperlukan itu daging ayam segar, bumbunya, bumbu racikan, nasi. Cara membuat ya kurang lebih seperti ini. Campur semua bahan, ambil setengah bagian saus, rendaman, tambahkan bawang putih, masukkan daging ayam, aduk rata dan diamkan selama 20 menit. Sikan, campur maizena dengan air. Sisa saus rendaman, panaskan minyak sayur, masukkan daging ayam, masak hingga daging kira-kira berubah warna selama 3-5 menit. Masukkan bawang bombay, masukkan maizena, atur nasi hangat, ya seperti biasalah menyajikan makanan. Kemasannya seperti namanya ya, judes bol, kayak di mangkuk kertas itu dengan tutupan plastik dan ada logo, sudah pasti logo judes bolnya. Di sini ada peluang pasar perkiraan. Rencana penjualan judes bol. Bulan pertama itu permintaannya kira-kira sekitar 500. Ada juga penawaran 200. Peluang pasarnya 300, rencana penjualan 250. Berarti di bulan pertama itu mencapai target. Rencana penjualan 250, permintaan ada 500. Begitu juga bulan kedua permintaan 750, penawaran 350, peluang pasar 400, rencana penjualan 350. Ya, melebihi perkiraan penjualan lah rencana penjualan. 3 itu permintaan 1000, penawaran 500, peluang pasar 500, rencana penjualan 400. Bulan keempat 1250, penawaran 800, peluang pasar 450, rencana penjualan 500. Bulan kelima 1500 permintaan, 1000 penawaran, 500 peluang pasar, 600 rencana penjualan. Kira-kira peluang pasar perkiraan rencana penjualan judes bol yang segitulah kira-kira.
Ada juga gambaran strategi pemasaran, cara kami dalam mengenalkan produk yang kami buat, ya dengan mengenalkan produk terlebih kepada orang-orang dekat sih, utamanya orang-orang dekat, mempromosikan melalui media sosial. Metode pelaksanaannya, sebelum kita melakukan tahap produksi, kita melakukan survei tempat sebagai langkah pertama lah merencanakan inovasi. Untuk mengetahui kondisi tempat yang bagus, strategis, minat masyarakat, serta harga-harga yang cocok lah untuk konsumen-konsumen. Ada juga proses produksi, ada bahan-bahan, nasi putih 750 gram, daging, bawang putih 3 siung, cincang halus, air 75 gram, tepung maizena setengah sendok teh, kecap manis 2 sendok teh, merica hitam 2 sendok teh, bumbu kasar, minyak wijen 1 sendok teh, sayur 1 sendok makan, bawang bombay 1 buah. Cara membuat, campur semua bahan saus rendaman, ambil setengah bagian saus rendaman, masukkan daging sapi, aduk rata dan diamkan selama 20 menit, sisihkan. Campur maizena dengan air, panaskan minyak sayur, masukkan daging ayam, masak hingga daging berubah selama 3-5 menit kira-kira. Masukkan bawang bombay, masak sambil sesekali diaduk hingga bawang bombay layu. Ya kira-kira seperti itu ya proses produksi dari Judas Bowl ini. Input, ada input, sekarang kita ke evaluasi, ada input, proses, output. Input, survei pasar, tempat, studi kelayakan, persiapan bahan-bahan, persiapan SDM, anggaran, sama budgeting. Prosesnya udah pasti paling pertama membuat desain logo Judas Bowl sendiri. Habis itu setelah itu tahap pembuatan, pengemasan, setelah dikemas dicek produknya. Outputnya Judas Bowl sudah siap dinikmati oleh konsumen. Biaya dan jadwal kegiatan, anggaran biaya, uraian biaya peralatan penunjang maksimal 20-30%. Cakupannya kira-kira 30%. Bahan habis dipakai 40-50%, jumlah 162.000, cakupan 50%. Perjalanan maksimal 10%, jumlah 10.000, cakupan 10%. Lain-lain, biaya tidak terduga atau biaya lain-lain, jumlah 110.000, 10% cakupannya. Jadi total pengeluaran 282.000, cakupan 100%. Jadwal kegiatan ini kira-kira waktu kegiatan persiapannya sampai bulan 1 itu sampai minggu ketiga, pembuatan proposal di bulan 1 sampai minggu keempat, proses administrasi bulan 2 minggu pertama sudah selesai, proses produksi dari bulan 2 minggu kedua sampai bulan 5 minggu pertama proses produksi. Habis itu kita monitoring dan pemasaran dari bulan 4 minggu pertama sampai
bulan 5 minggu ketiga. Yang terakhir pembuatan laporan akhir kita di bulan kelima minggu ketiga sampai minggu keempat. Sisanya ya ini lampiran biodata dan lampiran biodata dosen pendamping pegawai pendidikan. Kira-kira anggaran dari Judusbol ini ya seginilah. Ada peralatan menunjang, iuran biaya, total rice cooker, iuran biaya ada rice cooker, ada bahan habis pakai, ya termasuk ayam, beras, bumbu-bumbu dan lainnya, iuran biaya perjalanan, transport pembelian bahan, lain-lain seperti stiker untuk logonya atau cup atau mangkoknya. Jumlah total 282.000. Ya mungkin sampai di situ aja penjelasan tentang proposal usaha Judusbol. Ya sekian, terima kasih.